Yang kedua, Bapak Ibu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, untuk memanggil atau amalan yang untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu melakukan amalan-amalan nawafil, yaitu melaksanakan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah Nabi SAW, Bapak Ibu, ya. Mungkin nak kata Ustaz Abu Lai solat 5 waktu, ya. Tapi nak do qabliyahnya, nak do ba'diyahnya, solat duha nak ada, solat tahajud nak ada. Ketahuilah Bapak Ibu, orang yang paling bakhil di dunia ini adalah orang yang tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Ustaz, kalau kami solat tahajud itu kadang-kadang payah, Ustaz. Kami terlalu sih, tapi kadang biar alarm kok tak acuannya. Solat duha kan bisa? Bisa. Baik solat ke masjid, solat tahiyatul masjid, solat qabliyahnya, solat ba'diyahnya. Atau misalnya Ustaz, boleh anda apa amalan sunat yang lain boleh berkala Ustaz? Puasa Senin Khamis. Atau bersedekah subuh-subuh hari. Ya, Bapak Ibu solat kembali, pergi dari rumah, masuk ke kota amal. Ya. Bahkan Bapak Ibu pagi itu Bapak Ibu ketika sedekah subuh itu, ya, kalau bisa ya bertawasul dengan amal soleh kita. Ya Allah, ambil bersedekah pagi ya Allah, dengan sedekahmu mudahkan rezeki bagi ya Allah. Tawasul kita dengan itu. Makanya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam satu hadis qudsi, la yazalul 'abdi, ya, tidaklah seorang hamba itu taqarruba ilayya bin nawafil. Dia mendekati aku dengan amalan-amalan sunnahnya hatta uhibbah, ya, hatta ahibbah, sampailah aku sayang. Kalau sayang Allah kawan, ya, dunia kalau milih awak, ya, keinginan kita bisa kita dapatkan dengan apapun yang bisa kita laksanakan, ya. Atau misalnya subhanallah, mungkin ya amalan sunnah lainnya mungkin bisa kita lakukan bersilaturahim misalnya. Jadi kita bisa punya amalan tersendiri masing-masing. Atau amalan sunnah apa yang bisa kita lakukan di rumah misalnya, ya, berzikir. Atau mungkin Bapak Ibu, Ustaz, apa amalan agak ringan dan tak payahnya kami ngerajaannya? Bersalawat Bapak Ibu. Dia tanya Bapak Ibu, salawat berapa sari-sari Bapak Ibu? Dia ada sampai 1000 dah. 100? Hah? 100 Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu kadang-kadang Bapak Ibu awak bersalam juga. Ada tak Bapak Ibu? Orang bersalam jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam jawab. Dia bacanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad. Ada tak Bapak Ibu? Baik. Kadang-kadang Bapak Ibu di sebagian orang capek menakir itu bid'ah tuh. Nabi nak dengar jawab salam baca salawat. Apa Ibu, bukankah berjabat tangan itu adalah amalan sunnah? Nabi ngatakan Pak Ibu, kalau orang bersalam, salamu salam tuanun lapih le banguran lah usul-usul. Berarti orang tu bersalawat ke Nabi, boleh jadi kamu yang menyadari, ya Allah, ambu bersalam je orang pun dek ambu ngarajuan amalan Nabi. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau Nabi bersalam, tidak pernah beliau nan dulu nama lapihan. Ya. Nah Bapak Ibu, kalaupun seperti itu, ya, bolehkah bersalam sambil bersolat ke Nabi? Silakan. Ya. Kadang-kadang capek mana membid'ahkan suatu perkara, ya, tanpa ada pertimbangan, ini yang susah kita. Malah bukannya memberikan kebaikan, malah memecah belah. Ya. Senang menecek-necek ahlul bid'ah, murah mencacak uang sasih. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Maka subhanallah, ya, bisa amalan sunnah itu kita lakukan dengan berbagai cara. Lawan apa Ibu? Nang ketiga deh, ya. Nang ketiga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan supaya awak mendapatkan daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan dawam dzikr. Senantiasalah mengingat Allah dalam zikir-zikir kita. Bapak Ibu yang rahmat dari Allah, zikir banyak macam. Ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada hauqalah, ada ya istighfar dan segala macam. Maka Bapak Ibu, ya, untuk mengundang cinta Allah lah, ya, salah satunya adalah dengan zikir. Katalah Bapak Ibu, ya, ketika apa contohnya saja istighfar. Istighfar ini Bapak Ibu, ya, faedahnya luar biasa. Tak sekedar minta ampun saja, ternyata di balik istighfar juga pada tanggal. Ini kisah Bapak Ibu, kisah nyata ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ketika itu Bapak Ibu, Madinah dilanda musim kemarau.
2 tahun lamanya tak dikunjungi oleh hujan. 2 tahun tak masuk hujan. Ya. Awak kalau hujan, alhamdulillah Pak Ibu seimbang. Hujan lai dapet, panas lai dapet. Tapi kalau hujan turun lah hujan balik. Ikut kejadiannya 2 tahun indak dapet hujan. Sehingga dia sampai-sampailah maaf Bapak Ibu, sampai ada nama ramih kotoran unta baru mulai air dalam cium tu tadi. Ya. Maka penduduk Madinah minta kepada Umar supaya memohonkan kepada Allah agar diturunkan hujan. Dikumpulkanlah semua penduduk Madinah, ya. Dikumpulkan semua penduduk Madinah, diadakanlah solat istisqa, salat minta hujan. Nah, lalu Bapak Ibu setelah selesai solat istisqa, lalu beliau berdiri di atas mimbar. Ya, lalu beliau menyampaikan tahmid, pujian kepada Allah. Kemudian beliau bersolawat kepada Nabi, lalu menyampaikan pesan takwa. Lalu lanjutlah kepada khutbahnya. Apa isi khutbahnya Pak Ibu? Khutbah beliau mengatakan Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu mesti dibaca oleh khutbahnya Pak Ibu. Sehingga sahabat pun, yang lain pun keheranan. Bahkan Umar pun ketika khutbahnya istighfar saja yang bacanya. Maka ketika beliau turun dari atas mimbar, bertanyalah salah seorang kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau tadi berkhutbah?" "Iyo, tapi khutbah engkau hanya sekadar istighfar." Maka beliau mengatakan, "Aku teringat dengan firman Allah ketika Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, dan Allah abadikan dalam surat Nuh surah 71 ayat 10 sampai ayat ke 12, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku sampaikan kepada kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah. Niscaya Allah memberikan ampunan untuk kalian. Dengan istighfar kalian, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan istighfarmu itu Allah kirimkan hujan untuk kalian. Wa yumditkum bi amwalin. Dengan istighfar itu Allah lipat gandakan rezeki kamu, harta kamu. Dengan istighfarmu itu selain wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah beri pula kamu anak keturunan. Jadi Bapak Ibu, kalau awak kini sahabat dolahnya mengecek sari kini piting Ustaz, yo Pak Ibu tak disangka. Tapi Bapak Ibu boleh jadi kalau ada baju bali wa malaki baju bali, istighfarlah banyak-banyak. Mungkin jo itu Allah bukaan rezeki awak, indak patandang ke kedai sebelah tu. Duduk kedai sebelah hujung-hujungnya, ya. Tak ada faedahnya tu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu cukupkah sebegitu? Tidak. Ternyata apa keuntungan istighfar selanjutnya? Wa yaj'al lakum jannatin. Dengan istighfarmu Allah jadikan kebun-kebun untukmu. Wa yaj'al lakum anhara. Dengan dijadikan kebun itu Allah alirkan pula air di sungai-sungai untuk mengairi perkebunan tadi. Itu maknanya alasan khutbah aku membaca astaghfirullah sebanyak-banyaknya. Itu baru ciri istighfar Bapak Ibu. Fadilah istighfar berikutnya Bapak Ibu, ya, di masa Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ini Bapak Ibu juga banyak yang sudah tahu kisahnya mungkin. Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah bermimpi mengunjungi sebuah tempat di pinggiran kota Baghdad. Ya. Jadi beliau ini Bapak Ibu tersintak dari bangunan tidurnya, lalu pergi ke tempat yang dilihat dalam mimpi ini. Ya. Pergi ke situ. Tak ada lagi apa-apa. Ya, tak ada kejadian atau apa-apa. Pas pulang Bapak Ibu di harilah malam numpang nginap di masjid. Ya. Tapi Bapak Ibu malam ndak kuliah di orang penghuni masjidnya. Kuliah. Ya. Boleh nginap masjid. Ya, kalau nak kuliah di dalam biarlah di luar semua nginap. Ini kuliah sampailah beliau didorong-dorong keluar dari perkara masjid. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal Bapak Ibu tahu berapa mungkin ya. Nah, sementara di seberangnya ada sebuah rumah penjual roti. Ya, mencari di usia-usia mana itu, ya. Maka Pak, kembalilah ke rumah boslah, ya. Di rumah boslah lo. Ya, Ibu. Lalu Bapak Ibu dipersilahkanlah masuk rumahnya, dipersilahkanlah beliau menginap. Nah, jadi seketika beliau sedang istirahat, ya, maka tersintak dari tidur melihat si pedagang roti itu sedang sibuk membuat roti untuk dijualnya. Sambil membuat roti dia beristighfar, astagfirullah, 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 sedang buat roti. Aduh,
Menarik bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu beliau bangun menghampiri pedagang roti itu. Lalu beliau tanya, ya, dan sejak bila engkau mengamalkan istighfar? Ya, orang tua bu dari ketik majan ambo beristighfar kau, ya, dan ambo keuntungan. Lalu ditanya apa keuntungan dari istighfar? Lalu kata pedagang roti itu, alhamdulillah, dengan istighfar ambo apa saja yang ambo harapkan, apa saja meminta pada Allah, Allah kabulkan segala. Cuma dari istighfar ambo cik dan anu dikabulkan oleh Allah. Apa tu? Ambo berharap suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal datang ke rumah ambo. Cuma Allah kirim orang dalam suatu rumah. Subhanallah. Jadi bapak ibu itu baru istighfar cik.